Hai semuanya, masih di AM Channel. Aku suka matematika. Kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu pertidaksamaan rasional. Adapun yang akan kita pelajari di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan rasional. Yang kedua, menjelaskan konsep penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang ketiga, menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dengan salah satu ruasnya 0. Dan yang keempat, menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional yang tidak memuat ruas 0. Nah, apa itu pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Pertidaksamaan rasional disebut juga dengan pertidaksamaan pecahan. Nah, coba perhatikan beberapa bentuk pertidaksamaan berikut. Dari 5 bentuk pertidaksamaan yang diberikan, kita akan mengidentifikasi mana bentuk pertidaksamaan rasional dan mana yang bukan. Yang merupakan bentuk pertidaksamaan rasional adalah 2 per X kurang dari 0, 2X per X tambah 3 kurang dari sama dengan 2, dan 2X tambah 5 per X kuadrat kurang 4 lebih dari sama dengan 0 karena penyebutnya mengandung variabel X. Sedangkan yang bukan bentuk pertidaksamaan rasional adalah X per 3 lebih dari sama dengan 0 dan X kurang 2 per 5 lebih dari 1. Walaupun tampak berbentuk pecahan, namun bukan bentuk pertidaksamaan rasional karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah sebagai berikut. Dengan fx sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut dengan syarat fungsi penyebutnya yaitu gx tidak sama dengan 0. Selanjutnya, sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Perlu diingat, tanda lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 artinya bernilai positif, sedangkan tanda kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 artinya bernilai negatif. Dari sifat pertama dan kedua, fx per gx akan bernilai lebih dari 0 atau positif jika fungsi fx dan gx sama-sama positif atau sama-sama negatif. Yang membedakan hanya pada tanda fungsi pembilang, yaitu fx. Jika tanda lebih dari sama dengan, maka tanda pada fungsi fx juga isi sama dengan. Sedangkan tanda pada fungsi penyebut, yaitu gx, selalu tidak isi sama dengan karena syarat pecahan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, sifat ketiga dan keempat, fx per gx akan bernilai kurang dari 0 atau negatif jika fungsi fx dan gx berbeda tanda. Sama halnya dengan sifat pertama dan kedua, jika tanda pertidaksamaan isi sama dengan, maka hanya fungsi pembilang, yaitu fx saja yang isi tanda sama dengan. Lalu, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0. Yang kedua, tentukan titik kritis atau pembuat 0 dari fungsi pembilang dan penyebut. Yang ketiga, gambar letak titik kritis atau pembuat 0 yang diperoleh pada garis bilangan sehingga diperoleh beberapa daerah atau interval. Yang keempat, tentukan daerah atau interval yang bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji. Dan yang kelima, daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dalam menggambar titik kritis atau pembuat 0 pada garis bilangan. Yang pertama, jika tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian sehingga digambar dengan tanda bulat hitam. Yang kedua, jika tanda pertidaksamaan rasional lebih dari 0 atau kurang dari 0, maka semua titik kritis yang diperoleh tidak termasuk penyelesaian sehingga digambar dengan tanda bulat kosong. Dan yang ketiga, fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0
atau Gx tidak sama dengan 0, sehingga titik kritis dari fungsi penyebut tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambar dengan bulatan kosong. Sekarang kita gunakan langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Contoh soal pertama, 2x tambah 10 per x kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ruas kanan sudah 0, langsung kita tentukan titik kritis dari fungsi pembilang dan penyebut. Pada pembilang, 2x tambah 10 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 10, x sama dengan negatif 5. Pada penyebut, x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Selanjutnya kita gambar letak titik kritis pada garis bilangan. Tanda pada pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka titik kritis yang diperoleh dari pembilang yaitu negatif 5 digambar dengan tanda bulat penuh, sedangkan titik kritis yang diperoleh dari penyebut yaitu 2 digambar dengan tanda bulat kosong. Pada garis bilangan kita peroleh 3 daerah atau interval, yaitu daerah yang pertama, x kurang dari sama dengan negatif 5, daerah yang kedua, x lebih dari sama dengan negatif 5 dan kurang dari 2, serta daerah yang ketiga, x lebih dari 2. Langkah berikutnya, kita akan menentukan tanda dari setiap daerah dengan mengambil sembarang bilangan sebagai titik uji pada masing-masing daerah atau interval. Daerah pertama, kita bisa ambil x sama dengan negatif 6, kita substitusikan ke pertidaksamaan, 2x tambah 10 per x kurang 2 sama dengan 2 kali negatif 6 ditambah 10 per negatif 6 dikurang 2 sama dengan negatif 12 ditambah 10 per negatif 8 sama dengan negatif 2 per negatif 8, sehingga diperoleh 1/4. Daerah 2, kita ambil x sama dengan 0, kita substitusikan, diperoleh 2 kali 0 ditambah 10 per 0 dikurang 2, sama dengan 10 per negatif 2, sama dengan negatif 5. Daerah 3, kita ambil x sama dengan 3, substitusikan, sehingga diperoleh 2 kali 3 ditambah 10 per 3 kurang 2, sama dengan 16 per 1 sama dengan 16. Nah, sudah kita peroleh tanda untuk setiap daerah. Langkah terakhir adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan pada soal, yaitu bertanda lebih dari sama dengan 0, berarti penyelesaiannya adalah daerah bertanda positif atau 0. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 5 atau x lebih dari 2. Nah, ada trik mudah untuk menentukan tanda dari setiap daerah pada garis bilangan. Jika faktor linier dari fungsi pembilang dan penyebut berpangkat ganjil, maka tanda positif dan negatif pasti selang-seling, sehingga kita cukup melakukan uji titik di salah satu daerah atau interval saja. Perhatikan kembali bentuk pertidaksamaan rasional pada contoh pertama. Fungsi pembilang dan penyebut sudah dalam bentuk faktor linier, yaitu 2x ditambah 10 dan x kurang 2. Keduanya faktor berpangkat 1 yang merupakan pangkat ganjil. Cukup kita uji di salah satu daerah saja, misalkan x sama dengan 0, berada di daerah 2, maka diperoleh 10 per negatif 2 sama dengan negatif 5. Tanda di daerah 2 adalah negatif, maka tanda di daerah 1 dan 3 adalah positif, sehingga tanda pada garis bilangan akan selang-seling. Nah, kita coba dengan menyelesaikan contoh soal yang kedua. Contoh kedua, 4x kurang 1 per x tambah 3 kurang dari 2. Ruas kanan pertidaksamaan tidak sama dengan 0, maka perlu kita ubah ke bentuk umum. Kita nolkan ruas kanan, 4x kurang 1 per x tambah 3 kurang 2 kurang dari 0. Kita samakan penyebut, 4x kurang 1 per x ditambah 3 kurang 2 kali x tambah 3 per x tambah 3 kurang dari 0. Penyebutnya sudah sama, kita bisa gabung penulisan pada pembilang. 4x kurang 1 kurang 2 kali x tambah 3 per x tambah 3
kurang dari 0. Buka kurung dengan mengalihkan secara distributif diperoleh 4x kurang 1 kurang 2x kurang 6 per x ditambah 3 kurang dari 0. Sehingga menjadi 2x kurang 7 per x tambah 3 kurang dari 0. Nah, kita sudah dapatkan bentuk umum. Selanjutnya kita tentukan titik kritis atau harga 0 pada pembilang 2x kurang 7 sama dengan 0, 2x sama dengan 7, x sama dengan 7 per 2. Pada penyebut, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Gambar letak titik kritis pada garis bilangan. Tanda pada pertidaksamaan kurang dari 0, maka semua titik kritis yang diperoleh digambar dengan tanda bulat kosong. Nah, terdapat 3 daerah pada garis bilangan. Kita akan melakukan uji titik pada salah satu daerah saja. Misalkan kita ambil x sama dengan 0 yang berada di daerah 2. Kita substitusikan ke pertidaksamaan 2x kurang 7 per x tambah 3 sama dengan 2 kali 0 kurang 7 per 0 tambah 3 sama dengan negatif 7 per 3. Tanda di daerah 2 kita peroleh negatif karena faktor linier dari fungsi pembilang dan penyebut berpangkat ganjil yaitu 1, maka tanda pada garis bilangan adalah selang-seling. Daerah 1 dan daerah 3 bertanda positif. Untuk menentukan penyelesaian, kita perhatikan tanda pada pertidaksamaan soal adalah kurang dari 0, maka penyelesaiannya adalah daerah atau interval bertanda negatif. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7 per 2. Contoh soal yang ketiga, 4 per 3x kurang 1 lebih dari sama dengan 3 per 2x ditambah 3. Langkah pertama, kita nolkan ruas kanan. 4 per 3x kurang 1 kurang 3 per 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya dengan cara kali silang. 4 kali 2x tambah 3 kurang 3 kali 3x kurang 1 per 3x kurang 1 kali 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita proses pada pembilang saja, penyebutnya tidak usah dikalikan. 8x tambah 12 dikurang 9x tambah 3 per 3x kurang 1 kali 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh bentuk umum min x tambah 15 per 3x kurang 1 kali 2x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Dari bentuk umum yang sudah kita peroleh, kita tentukan titik kritis atau harga 0 pada pembilang min x tambah 15 sama dengan 0, min x sama dengan negatif 15, sehingga x sama dengan 15. Pada penyebut terdapat dua faktor linier. Yang pertama, 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 3. Dan faktor yang kedua, 2x tambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3, dan x sama dengan negatif 3 per 2. Letakkan titik kritis pada garis bilangan. Tanda pada pertidaksamaan lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis dari fungsi pembilang yaitu 15 digambar dengan tanda bulat penuh. Titik kritis dari penyebut yaitu 1 per 3 dan negatif 3 per 2 digambar dengan tanda bulat kosong. Nah, pada garis bilangan terdapat 4 daerah atau interval. Kita akan melakukan uji titik di salah satu interval. Kita ambil x sama dengan 0 yang berada di daerah 2. Kita substitusikan negatif 0 ditambah 15 per 3 kali 0 dikurang 1 kali 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 15 per negatif 1 kali 3 sama dengan 15 per negatif 3 sama dengan negatif 5. Tanda di daerah 2 kita peroleh negatif. Selanjutnya perhatikan pangkat faktor linier dari pembilang dan penyebut. Semuanya berpangkat ganjil yaitu 1, maka tanda pada setiap daerah adalah selang-seling. Nah, terakhir kita tentukan penyelesaiannya. Perhatikan tanda pada pertidaksamaan soal
yaitu lebih dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah daerah bertanda positif. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3/2 atau X lebih dari 1/3 dan kurang dari sama dengan 15. Contoh keempat, X kurang 1/2X tambah 1 kurang dari X tambah 2/X kurang 2. Langkah pertama, kita nolkan ruas kanan. X kurang 1/2X tambah 1 kurang X tambah 2/X kurang 2 kurang dari 0. Kita samakan penyebut dengan kali silang. X kurang 1 kali X kurang 2 dikurang X tambah 2 kali 2X tambah 1 per 2X tambah 1 kali X kurang 2 kurang dari 0. Kita proses pembilangnya saja. Diperoleh X kuadrat kurang 2X kurang X tambah 2 dikurang 2X kuadrat ditambah X ditambah 4X ditambah 2 per 2X tambah 1 kali X kurang 2 kurang dari 0. Selanjutnya diperoleh X kuadrat kurang 3X tambah 2 dikurang 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 per 2X tambah 1 kali X kurang 2 kurang dari 0. Kita buka kurungnya. X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 kurang 2X kuadrat kurang 5X kurang 2 per 2X ditambah 1 kali X kurang 2 kurang dari 0. Sehingga diperoleh min X kuadrat dikurang 8X per 2X tambah 1 kali X kurang 2 kurang dari 0. Nah, kita sudah peroleh bentuk umumnya. Selanjutnya kita cari titik kritis atau harga 0. Pada pembilang min X kuadrat kurang 8X sama dengan 0, kita faktorkan. Min X kali X tambah 8 sama dengan 0, min X sama dengan 0 atau X tambah 8 sama dengan 0, X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 8. Pada penyebut, faktor pertama, 2X tambah 1 sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1/2, dan faktor kedua, X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Gambar garis bilangan, kita letakkan titik kritis yang sudah kita peroleh. Semuanya tanda bulat kosong karena pada pertidaksamaan tandanya kurang dari 0. Kita peroleh 5 daerah atau interval pada garis bilangan. Untuk uji titik, kita tidak bisa ambil X sama dengan 0 karena sudah menjadi salah satu titik kritis yang kita peroleh. Kita ambil titik yang lain, misalkan X sama dengan 1 yang berada di daerah 4. Kita substitusikan, diperoleh min 1 kuadrat kurang 8 kali 1 per 2 kali 1 tambah 1 kali 1 kurang 2 sama dengan min 1 kurang 8 per 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 9 per negatif 3 sama dengan 3. Nah, di daerah 4 tandanya adalah positif. Berikutnya kita lihat pangkat dari faktor linier pembilang dan penyebut. Semuanya berpangkat 1 atau ganjil, maka tanda pada garis bilangan selang-seling. Nah, kita sudah peroleh tanda di setiap daerah pada garis bilangan. Terakhir, kita tentukan penyelesaiannya dengan melihat tanda pertidaksamaan pada soal, yaitu kurang dari 0. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah bertanda negatif yang berada di daerah 1, 3, dan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 8 atau X lebih dari negatif 1/2 dan kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Sebagai latihan, kalian bisa coba kerjakan soal berikut. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan 3X per X ditambah 5 lebih dari 2 per X ditambah 1. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.